Bagaikan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan di ruangnya mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi bersama kami Vando Clothing. Oke, kali ini kami diundang untuk mengikuti sosialisasi tentang penempatan produk di galeri nanti di Kabupaten Kudus ya. Tepatnya nanti di alun-alun Kudus, di dekat Masjid Agung itu ada galeri nanti, Galeri Dekranasda. Nah ini cuplikannya, silakan teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cash tunai. Jadi biar yang stay di sana itu dia sudah langsung masuk ke rekeningnya pemiliknya. Jadi tolong yang belum punya QRIS nanti akan ada Bank Mandiri yang bantu jenengan untuk mencari QRIS. Yang ketiga, bersedia mengikuti seluruh event atau acara yang Dekranasda Kudus. Jadi nanti hari Senin kami akan membuat surat pernyataan atau komitmen kesediaan ini ya. Yang keempat, bersedia menjaga hubungan yang baik antar sesama pengguna galeri dan bekerja sama secara bertanggung jawab dengan pengurus Dekranasda. Kami tidak mau dengar ada tukaran masalah apapun di galeri Dekranasda. Kalau kami tahu nanti ada tukaran dua-duanya keluar. Jenenge ibu-ibu. Tukaran produk kan tadi. Saya ya nanti tukaran kalau Bawi tanya berapa kali tukaran ya. Jenenge perempuan. Terus yang kedua, bersedia membuat flyer atau booklet yang berisi daftar harga produk termasuk gambar dan keterangan. Tentu flyernya kalau misalnya jenengan udah bikin yang belum punya yang edisi cetak, dibuat sederhana enggak apa-apa, dicetak, di print ya, di print. Misalnya produk yang jenengan ada 10, berarti 10 itu jenengan yang ditampilkan di Dekranasda, berarti 10 itu jenengan bikin daftar. Nah, terutama yang Mbak siapa ini Mbak Fiona, jenengan siapa namanya? Kira Fiona. Pani. Mbak Fiona ini kan bilangnya macam-macam ya. Nah, ini harus bikin daftar nih, bilang ini harganya sekian, gitu ya. Terus ini harus bikin yang paling sederhana itu misalnya ya cukup dicetak, di print, di halaman satu halaman dibagi dua, gitu, jadi semacam buku gitu ya. Itu yang paling sederhana. Kalau kesulitan bisa minta tolong sama Bu Ira, nanti tak bikin ke. Tapi ya, Bu Ira tetap sulit. Satu-satu ya gitu. Kemudian bersedia melaporkan segala permasalahan langsung ke pengurus Dekranasda. Udah laporan kan lihatnya, laporannya langsung ke Bu Nino, Bu Ira gitu. Udah laporan kalau yang di luar dari Dekranasda. Ya. Kemudian bersedia membantu menata dan mempercantik galeri. Ojo pelit ya, galeri itu ibaratnya bagian dari yang menampilkan produk Bapak Ibu. Wah, tapi kita biasa pakai ini, aku di rumah pakai biasa, tak tempel di sini boleh boleh. Aku punya tulisan boleh tak kasih di sini boleh. Tapi ya yang sewajarnya. Orang berlebihan pakai itu laporin ya. Kemudian yang terakhir, bersedia menjaga nama baik Dekranasda Kudus dan IKM Kudus. Menjelekkan Dekranasda itu sendiri maupun produk-produk IKM yang lainnya. Boleh bersaing, tapi bersaingnya secara sehat. Saya yakin Bapak Ibu ada produk yang sama-sama bersaing, tapi bersainglah secara sehat. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Dia juga tahu jalannya, jadi dia tidak pernah salah jalan. Sing salah jalan siapa? Betul itu ya. Oke. Kemudian frequently asked atau pertanyaan yang sering timbul, yang belum punya tetap bisa menggunakan QRIS bagaimana Bu Ira? Ada tim Bank Mandiri nanti ya yang akan. Jangan khawatir, Mbak Oli sudah
bisik-bisik nih, saldo minimal berapa? Kayaknya nanti dari 500.000 ya, kok modalnya jangan. Enggak, jangan khawatir. Modalnya jangan banyak-banyak ya. Yang belum punya flyer bagaimana? Nanti di tahun 2026 kita akan membuat flyer atau buku promosi, tapi masih di anggaran 2026 ya Pak. Nah, sebelum tahun anggaran 2026 tadi ya Bapak Ibu bisa membuat gambar sederhana tuh ditempel, dikrop, dibuat di Word ya, kemudian dicetak di halaman 1 lebar jadikan 2, sudah cantik itu. Atau kalau mau pergi ke salah satu percetakan bisa bantu. Ya, untuk besar juga, untuk besar. Nah, kesimpulannya apa? Segera menyiapkan produk-produk IKM yang akan dijual secara kontinu. Mbak, harus Ya, pesan. jangan non kontinu. Aku main gawe gawe keciput populer dulu gitu. Tapi jebule gawe keciput ini saiki gawe sesuk tak gawe. Jangan begitu ya. Jadi harus kontinu. Kemudian produk yang akan ditampilkan atau dijual di galeri itu sudah satu ditempeli label harga. Kami tidak tahu itu harganya punya jenengan berapa. Kemudian diberi tanggal kadaluarsa. Itu bocah apa ya? Nanti kalau sebelum tanggal kadaluarsa belum terjual, Bapak Ibu yang punya kewajiban untuk narik dananya. Kemudian diberi keterangan yang jelas terkait nama produknya, kandungan dan nama perusahaan pembuatnya. Ya, terutama untuk yang makanan minuman ya. Nah, itu kalau produk craft biasanya pakai hentec biasanya ya. Kemudian masuk dalam checklist dan memiliki kode checklist. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu itu punya kode checklist ya. Misalnya batik tere misalnya, nah, mungkin kode checklistnya tere straight apa ya, kalau kain itu K kemudian titik 01, jadi itu kain 01 jadi ya produknya. Kemudian kalau dia berupa baju ya B titik 01 dan sebagainya. Jadi jenengan harus tahu itu isinya kodenya ya. Jadi kalau misalnya sing paling laris itu K, yang kodenya K, berarti aku di situ yang paling diminati kain dengan kode sekian. Kemudian konsisten dan kooperatif mengikuti keseluruhan jadwal kegiatan yang telah disusun. Seperti hari ini kami undangnya jam berapa Bu? Dengan datangnya jam berapa? Undangannya jam 8 ya? Bener ya? Nah iya, terlatok 1,5 jam. Sampai aku kesulitan nyanyi loh Bu. Enggak, nyanyi itu gak bisa. Pak Sahri oke? Oke, nyanyi ya Pak? Ya. Dan yang terakhir bertanggung jawab untuk menjaga produk-produk IKM yang tertampil di Galeri Dekranasda Kudus bermutu baik dan berdaya saing tinggi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Nino, berdaya saing maksudnya ya kemasannya udah plastik putih. Nah kemasannya ya dibuat yang secantik mungkin. Untuk makanan ya misalnya ini ada yang bawa contoh ini contoh produknya ya Bu. Nah ini contoh produknya ini sudah dikemas dengan kemasan yang menjual. Ini produknya ya dikemas dengan kemasan yang menjual. Di sebelah belakangnya ini sudah tertampil kandungan atau komposisinya, sudah tertampil kode produksinya dan masa expirednya atau kadaluarsanya, dan sudah tertampil perusahaan pembuatnya. Jadi ada produksi dapur Mama Mia Kudus Indonesia. Nah, semua produk makanan minuman itu wajib halal Pak Bu. Sudah ada yang halal, sudah halal semua sih? Nah, kalau belum nanti bisa menghubungi bidang UKM kami. Setiap tahun ada fasilitasi halal itu ya. Kemudian kemasannya sudah bagus semua ya. Ya kalau belum nanti belajar bagaimana sih bikin kemasan yang cantik. Kalau belum bisa yang full seperti ini, karena ini ada
batas minimalnya ya, mungkin bisa pakai stiker dulu. Tapi ke depan minat Pak Bu tadi ya, tugasnya monitoring dan evaluasi nih. Kalau misalnya nanti produknya itu, oh ini nggak payu, ya ini tak singkir nih, tak rebok kesin lainnya. Sambil dievaluasi, kenapa kok belum laku? Oh mungkin kemasannya kurang menarik. Oh mungkin rasanya kurang menarik, ya. Atau komposisinya ada yang tidak disukai. Misalnya di sini ada penyedap rasa. Alangkah baiknya penyedap rasa itu disebutkan. Ya, misalnya ada pengawetnya disebutkan, misalnya pengawetnya dari natrium atau senyawa lain. Ada beberapa orang soalnya alergi terhadap senyawaan atau bahan-bahan tertentu. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya Pak Bu? Untuk label harganya itu biasanya kan ini sebelumnya ya, misalkan di setelah mana itu biasanya dari harga kita itu tidak dicantumkan label di situ, jadi harganya menurut penjualnya yang di toko. Nah ini tadi kan disebutkan harus ada label harga, berarti harganya asli dari kita. Kenapa pripun? Bu Herjini, ini label harganya masih asli dari IKM-nya ya Bu? Setahu saya suruh nambah 2.000 tapi 3.000. Nah, misalnya harganya 15.000 harusnya ya. 1.000 aja, ada banyak-banyak. Nah, ditambah 2.000. Apa? Tambah 7.000. Ya, nek pakai harganya 150 ya. Jadi ditambah 5.000, 10.000. Biasanya kan di sana kita Kalau harganya 15.000 ya 2.000. biasanya kalau Jadi untuk langkah awal kita jangan mahal-mahal. Nanti mungkin pada saat event promosi, nah ini ketok-ketok itu 50%, itu harganya gratis ya. Sekolah-sekolah itu dia pernah ada produk IKM promo, 50%. Harganya batiknya biasa itu 150.000, nggak mau dari 200.000